Salam sahabat-sahabat PKLU, selamat pagi. Opa, Oma, kita berjumpa dengan saya, Ibu Esther Inggarti Supriyono dari GPIB Sejahtera Malang. Pada kesempatan ini kita bersama-sama berjumpa untuk merenungkan dan membacakan Alkitab dari saya dari ALU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Baik, Bapa, pada pagi ini kami tunduk di hadap hadirat-Mu Tuhan. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian, sahabat-sahabat PKLU yang mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Mampukanlah kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Baca renungan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 1-4 yang menyatakan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan tir. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah di berau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Demikianlah Opa, Oma, Bapak, Ibu, sahabat PKLU, pembacaan firman kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Renungan kita pada pagi ini diberi tema sembunyi dari manusia, tidak dari Tuhan, dengan ayat Mas, ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Opa, Oma, Bapak, Ibu sekalian, sahabat PKLU, lagu Kidung Jemaat 416 bersair, tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Tersembunyi ini di sini bermakna tidak terlihat, tidak dapat diamati dari pihak manusia. Hal yang tersembunyi itu berarti berada di luar jangkauan indera penglihatan manusia. Opa, Oma, karena tidak terlihat maka sesuatu itu dianggap tidak ada. Namun pertanyaannya, apakah yang tak terlihat itu berarti tidak ada? Belum tentu. Kita tidak dapat melihat Allah itu seperti apa, tetapi kita percaya bahwa Allah itu ada. Demikian pula yang tersembunyi dalam ukuran manusia belum tentu lagi bagi kacamata Allah. Bahkan Allah mampu melihat hal-hal yang tersembunyi sekalipun. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat PKLU, Allah dapat melihat apa yang tersembunyi terdapat di dalam hati manusia yang paling dalam. Ia menyelidiki betul kedalaman hati manusia, termasuk kerinduan dan kebutuhan manusia yang terdalam. Inilah juga dilihat Tuhan terhadap ibu Musa yang khawatir dan galau mengenai keselamatan anaknya. Dalam hati ibu Musa merasa menjadi ibu yang gagal karena tidak bisa memberi jaminan keamanan bagi bayinya.
tapi ia tak kuasa. Ia tidak berada dalam kendali Firaun yang dengan bencinya memberi perintah yang mematikan itu, membunuh seluruh bayi yang lahir dari ibu Israel. Sang kakak Miriam diam tak berkata, dari kejauhan mengamati nasib adiknya. Akan tetapi hidupkah atau berakhir tragis dengan kematian? Allah menyelidiki serta mengetahui kegalauan ibu dan kakak Musa. Uma yang dikasihi Tuhan, pada titik kritis inilah bagian dari rencana dan acara Allah dinyatakan. Allah tahu bahwa yang menjadi kebutuhan paling mendesak dalam situasi terjepit seperti itu. Dari mana Allah tahu? Itu dari kuasanya yang mampu menyelidiki apa yang tersembunyi di dalam relung hati manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, karena itu ia pun menyiapkan rencana penyelamatan melalui Musa dengan cara ajaib dan dahsyat. Tersembunyi dari manusia tetapi tak tersembunyi bagi Tuhan. Demikianlah Pak Uma, Bapak Ibu, sahabat LU, renungan dari firman Tuhan pagi ini. Terpujilah Kristus, haleluya, berbahagialah orang-orang yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Maka selanjutnya mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa dalam surga, kembali hamba tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa. Kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kuasai hamba-Mu, sahabat-sahabat PKLU semuanya dimanapun berada Tuhan, yang telah mengikuti dan telah mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Mampukanlah untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah saksi-saksi-Mu ya Tuhan, menerangkan kasih Kristus dan menerangkan semua orang yang dikenalnya. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa sahabat semua dimanapun berada Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, dan yang berdalam pergumulan Tuhan buka jalan pada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kayak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, sampai jumpa sahabat-sahabat PKLU di lain kesempatan.